Rasanya kerja di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia itu enak nggak sih? Bakal gue bahas di video ini. So, buat teman-teman silakan simak setelah video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan pulang kerja. Perkenalkan, nama gue Agus Muhammad. Jadi di video ini, di channel ini, Agus Muhammad, isinya ya tentang dunia kerja aja, dunia seputar dunia kerja, psikotes, info locker, tips dan trik lolos interview, psikotes, medical check up, dan semuanya gue bahas di video ini. So, buat teman-teman yang berkenan, silahkan lu subscribe dulu channel gue. Karena gue lihat di traffic video YouTube gue, di analisa video ya, di YouTube Studio, gue cek, ternyata view-nya lumayan kenceng nih, bahasan tentang Toyota. Jadi ya, gue coba ngikutin alur, gue coba ngikutin traffic, bahwasanya gue pengen bahas tentang PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia ya. Dimana alhamdulillah atas izin Allah sesuai dengan apa yang ada, gue pernah 3 tahun di Toyota, tepatnya di tahun 2015 di bulan Maret ya. Alhamdulillah itu suatu apa ya, achievement mungkin ya. Dibilang achievement juga enggak sih, cuman ya syukur-syukur kalian bisa ngedengerin, karena ya sebenarnya isi dari videonya nggak penting-penting amat, karena isinya tentang cerita gue masuk kerja dan keluar di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Bukan di Toyota Astra Motor ya, beda, karena TAM sama Temin itu beda. Bedanya gimana bang? Nanti kita bahas di video lain, oke? Jadi alhamdulillah atas izin Allah gue masuk di Temin, di Toyota Motor Manufacturing Indonesia di bulan Maret 2015. Itu kalian umur berapa? Masih SD, SMP? Tua banget gue ya. Oke, jadi kalau banyak yang tanya, gue lewatnya lewat mana? Lewatnya dulu lewat BKK Kuningan. Jadi gue rekrutmennya di Uniku, Universitas Kuningan. Dan saat itu gue daftar lewat BKK SMK Luragung ya. Kayak Pak Ajis, Pak Lili. Apa kabar Pak? Buat Pak Ajis, Pak Lili kalau nonton, komen dong. Kangen deh sama Pak Ajis, Pak Lili, Masya Allah. Orang-orang hebat dari BKK SMK Luragung ya. Jadi dulu gue daftar lewat situ. Dan itu gue masih kerja di Daihatsu. Kok bisa kerja di Daihatsu daftar ke Toyota? Bisa. Karena kalau kalian kontrak 2 di PT Astra Daihatsu Motor, itu punya hak cuti kalau nggak salah 12 hari deh di kontrak 2 itu. Dan nggak bisa dikasih duit. Jadi kalau nggak diambil ya udah nggak jadi duit. Jadi daripada sayang cutinya nggak diambil, gue ambil kalau nggak salah 3 Pamadari buat tes di Kuningan. Jadi gue tes di bulan, kalau salah tolong koreksi ya Pak Aziz, Pak Lili. Gue tes itu di bulan sekitar November deh kalau nggak salah ya. Di bulan November gue tes itu selama 2 hari. Tes pertama itu di Uniku, gue kalau nggak salah itu 1 hari full tuh. Gue nyampe sore di Kuningan sampai dengan interview HRD. Dan diumumin lolos di saat itu ya. Dan setelah itu gue pulang. Sorry, ada kucing lewat. Oke. Gue nunggu hasil dari situ, diumumin bahwa lolos. Dan gue harus lanjut ke medical check up. Saat itu gue masih inget banget. Dikasih segini, botol kecil. Ada 2, gue inget. Buat naruh PUP sama yang BAK ya, buang air kecil. Yang airnya gitu. Dan gue pulang saat itu. Untuk ceritanya ya mungkin gue bahas di lain kesempatan ya. Bukan lain kesempatan, untuk kisi-kisi interview dan medical check up udah gue bahas di video gue yang lain sebelum-sebelumnya. Di video ini hanya story tentang gue masuk di Toyota. And then alhamdulillah gue langsung medical check up. Di medical check up tuh langsung interview dengan user ya katanya ya, sama screening data. Jadi medical check up, screening, sama dengan security. Waktu itu gue masih inget, langsung di hari itu guys. Di mana bang? Di Uniku juga. Jadi di aula Uniku itu dibikin satu ruangan sket-sket gitu, kayak semacam ruangan rumah sakit buat medical check up. Jadi medical check up gue bukan di rumah sakit atau di klinik, tapi tetap di Uniku sendiri, Universitas Kuningan tadi ya, di aulanya. Itu gue masih ingat banget, di tahun 2015. Dan hasilnya itu selama sebulan. Untuk apa aja yang dicek dan terkait dengan detailnya ada di video gue yang judulnya Medical Check Up PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia guys. Medical check up itu di hari itu, dan langsung interview user, dibentak-bentak, di tes mentalnya, ada disuruh push up, ada disuruh squat jump, dan screening di hari itu. Diumumin kalau nggak salah 30 hari deh. 30
30 hari setelah itu, waktu itu zamannya masih belum secanggih sekarang ya. Sekarang kan udah ada Google Form segala macam. Dulu masih Blogspot. Gue masih inget banget pakai Blogspot dari pihak BKK SMK itu ngasih link Blogspot yang isinya nama-nama yang lolos. Dan gue waktu itu nggak terlalu berharap, gue nggak terlalu excited banget ya. Jadi yang ngecek itu temen gue. Jadi temen gue yang ngecek duluan karena gue masih kerja waktu di Daihatsu. Dia cek, wah Gus, lu lolos nih, lolos sampai tahap selanjutnya, intinya lolos dari medical check up. Dan sayangnya temen gue yang ngasih tahu itu dia nggak lolos, men, dia gagal. Jadi ya baik lagi moga belum rezekinya ya. Dia yang terlalu excited, yang berharap banget lolos ternyata gagal, dan gue yang biasa-biasa aja dan gak terlalu berharap ternyata alhamdulillah lolos. Itu bener-bener ya gue pikir ya alhamdulillah, senangnya luar biasa karena gue berpikir gue berpandangan bahwa gue pasti gagal. Kalau ternyata gue lolos ya senangnya lebih ya kan, ketimbang kita excited banget berharap lolos ternyata gagal, kecewanya lebih. Kalau kita nggak berharap, kita biasa aja, senangnya yang lebih. Itu sih yang gue ceritain. Dan saya waktu itu gue lanjut ke induksi. Zaman dulu tuh induksinya cepet ya, nggak kayak sekarang. Gue lulus dari Kuningan itu 27 orang, sampai ke induksi segala macam gagal 1 orang, jadi sisa 26 dari BKK Kuningan saat itu. Dan kerja masing-masing, ada yang di assembly, ada yang di body repair, ada termasuk gue di plant administration department atau logistik ya, atau warehouse lah bahasa umumnya. Kalau teman-teman pakai bahasa yang mendayu-dayu takutnya nggak tahu kalau apa itu departemen plant administration department. Ya logistik, tukang nganter-nganterin barang. Oke. Gue di situ selama 3 tahun, alhamdulillah. 2 tahun pertama gue lewatin dengan ya bisa dibilang senang juga. Tahun ketiga apalagi ya. Dan ya qadarullah ternyata gue nggak diangkat di Toyota selama 3 tahun itu. Di kontrak gue, qadarullah saat waktunya pengangkatan gue itu Toyota mengalami penurunan produksi. Jadi wajar men kalau ada penurunan produksi dan kita harus dibuang, bukan dibuang sih ya, nggak diperpanjang atau nggak diangkat, itu wajar. Bukan hal yang aneh, bukan hal yang nggak normal gitu. Jadi wajar aja, namanya perusahaan kondisinya lagi nggak baik-baik aja. Salah satu solusi untuk minimalisir kerugian yang lebih besar ya cut off orang, atau nggak ngangkat orang, atau menghabiskan kontrak orang. Dalam arti orang ini pekerja ya, jadi kan mengurangin budget, mengurangin pengeluaran perusahaan. Ya alhamdulillah. Tapi walaupun demikian, gue rasa gue cukup senang, gue cukup beruntung ya dibanding dengan yang lain, karena alhamdulillah gue masuk Toyota di usia yang mungkin hampir 21 tahun ya. Belum 21 tahun tapi hampir 21 tahun. Bang kok bisa? Ya emang di tahun 2015 itu masih membolehkan maksimal umurnya sampai dengan 20 tahun. Dan gue coba di umur yang 20 tahun lebih itu masih bisa, alhamdulillah. Apakah gue bohong? Enggak. Dari awal gue tulis apa adanya, tahun lahir gue dan segala macam, berikut dengan pengalaman gue di Daihatsu, PT Astra Daihatsu Motor. Jadi ya alhamdulillah lah. Dan gue di Daihatsu sampai kapan? Gue di PT Astra Daihatsu Motor itu sampai dengan akhir Januari 2015. Jadi selama bulan Februarinya gue ngurusin tetek bengek segala macam, berkas-berkas segala macam. Jadi ya alhamdulillah gak sempet rasain lama-lama banget nganggur, karena ketika gue habis dari Daihatsu, gue diumumin bahwa gue lolos di Toyota, tinggal nunggu induksi. Jadi ya slow aja. Ya lama juga ya. Dan kalau ditanya senang dan enggaknya, suka duka di Toyota apa, ya gue pikir lebih banyak sukanya sih ya. Sebenarnya gue nggak bisa mengeneralisis bahwa semua yang kerja di Toyota itu enak, enggak. Tergantung departemen masing-masing. Dan alhamdulillahnya, qadarullah, gue masuk di departemen yang it's okay, so fun, ya penuh dengan keluargaan, no gap, dan gak terlalu banyak sikut-menyikut karena semuanya slow. Gue senangnya di departemen gue ya, gue lebih ke spesifik departemen gue aja deh. Takutnya gue ngomong nyebut Toyota, ternyata teman-teman ada yang di departemennya nggak enak. Jadi di departemen gue, di warehouse impor ini bener-bener Masya Allah enak banget, kekeluarganya dapet. Terus ya sikut-menyikutnya hampir gak ada lah gue bilang, semuanya enak. Dan itu yang bikin gue betah. Bahkan ya kalau teman-teman bisa masuk ke Toyota tuh suasana kerjanya enak.
ada rest area oasisnya juga masya Allah enak, ada akuariumnya dan segala macam ya, enak itu Toyota. Sehingga ketika kita lembur ya sehari selama 4 jam juga nggak terlalu berasa. Sabtu masuk ya nggak terlalu berasa karena udah bawanya kayak rumah sendiri. Kalau kita kerja di tempat yang rasanya kayak rumah sendiri kan enak, nyaman, mau berapa jam pun ya it's okay, it's fine gitu kan. Dan itu yang gue rasakan di Toyota guys, enaknya di situ. Jadi ya buat besok yang mau gabung di Toyota, gue ucapkan semangat ya, good luck. Semoga kalian bisa ngerasain apa yang gue rasain di Toyota saat itu. Sebenarnya cerita ini bukan cerita pamer ya, karena pamer itu kan ketika kita masih menikmatin ya. Gue udah nggak menikmati, jadi di sini lebih ke sharing, sekedar memotivasi kalian. Bukan pamer. Kalau pamer buat apa, orang gue udah dibuang. Gue udah habis kontrak, kecuali gue udah jadi karta di sana, mungkin namanya pamer. Jadi ini hanya just share untuk memotivasi teman-teman biar lebih semangat lagi, biar bisa gabung di Toyota. Bang sekarang magang, ya udah mau gimana, lu terima aja aktualnya, karena emang aktualnya magang. Lu mau komplain nggak bisa, yang punya perusahaan kan bukan kalian yang butuh Toyota. Jadi ya terima aja, kalau emang harus magang aja, tetap dibayar juga walaupun kecil, di jalan aja, dinikmatin aja. Bang nunggu recallnya lama, ya udah jalanin aja, rezeki mah gak kemana. Yang penting lu berikan kerja yang terbaik, absensi yang bagus, kelakuan yang bagus, sopan santun diutamakan. Ingat, adab sebelum ilmu. Jadi percuma lu pinter, kerja lu bagus kalau adabnya jelek. Jadi harus berkesinambungan antara adab dengan ilmu. Itu yang paling terpenting. Makanya kalian teman-teman, kenapa gue gak di-recall bang? Kenapa gue gak dilanjut ke PKWT? Mungkin adab gue jelek men. Bang kerjaku bagus segala macam, tapi gue gak dilanjut ke PKWT, gak lanjut ke kontrak. Mungkin adab lu kurang bagus. Simpelnya kayak gitu. Adab kurang bagus itu gimana? Dimarahin dikit, pundung. Dikasih masukan dikit, baper. Dimbentak-bentak dikit, besoknya nggak masuk. Sekali kerja, gerusa-gerusu, uring-uringan. Itu yang namanya adabnya jelek. Tuh, jadi harus berkesinambungan antara adab dan ilmu. Ilmu ini apa? Ilmu ini skill kalian tuh ilmu. Itu guys. Udah, bahas apa lagi Toyota ya? Apa sih? Kalian pengen bahas apa lagi tentang Toyota nih? Kalau ada komennya di kolom komentar. Komen aja di kolom komentar, nanti kita bisa bahas bareng-bareng. Paling ya, karena ini udah 10 menit lebih kita bahas Toyota. So fun. Kalau lu pengen tahu lagi lebih lanjut tentang Toyota, gue share apa yang gue tahu di YouTube ini. Jadi, tolonglah, kita udah ngomong lebih dari 10 menit. Apa susahnya, coba subscribe ya. Yang belum subscribe, gue subscribe dulu dan bantu like video ini guys. Bantu like video ini, share video ini ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian bisa makin termotivasi untuk masuk ke Toyota. Bagus Muhammad, mohon maaf jika salah-salah kata ya. Semoga teman-teman yang besok mau tes Toyota, Allah beri kemudahan untuk bisa cepat dapat kerja di sana. Dan yang udah subscribe semoga bisa jadi karyawan permanen. Yang belum subscribe gimana bang? Ya subscribe dulu lah, apa susahnya juga. Oke. Bagus Muhammad, mohon maaf ya jika ada salah kata. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ummatihi wa sallim ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat sore dan sampai jumpa. See you guys.